tabligh akbar dan tahlil. Oleh yang kami hormati Ibu Ustadzah Hajah Mufti Adinda Aulia, dipersilakan. Talal badru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridallah wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad, imami ahlil khairi wad du'at, wa ala alihi wa sahbihi ahli sulhi wa ta'at. Amma ba'd. Ahibbal kurama wal ajilla, yang saya hormati, yang saya muliakan, engkang kalau suwun barokah doanipun, kalau suwun barokah ilmunipun, kalau suwun tambahin pangestunipun dumateng para yai, para ibu nyai, asatid wal ustadzah, para sepuh bini sepuh, aji sepuh. Yang saya hormati Ketua Umum Yayasan Darul Falah Bungas yang diwakili oleh Ketua 1 panjenenganipun Bapak Kiai Badruz Zaman, sarjana pendidikan Islam.
Yang saya hormati Kepala Seksi PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, panjenenganipun Bapak Haji Ahmad Fadholi MA. Dan juga yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, yang saya hormati panjenenganipun Bapak Haji Amroni SIP. Yang saya hormati juga Kasih PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, pengurus Yayasan Darul Falah Bongas, Kepala RA, MI, MTS dan MA Darul Falah beserta guru dan staf, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Camat Kecamatan Bongas, Kapolsek Kecamatan Bongas, Ketua KUA Kecamatan Bongas, Ketua MUI Kecamatan Bongas, Kuwu Desa Marga Mulia. Dan juga mohon maaf yang belum bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, jalisin jalisat, nahdin nahdiyat, dan juga wali santri beserta adik-adikku semua, siswa-siswi, santri putra, santri putri dari Yayasan Pesantren Darul Falah Bongas Indramayu. Ketinggalan yang saya banggakan kepada grup hadroh dari mana? Al-Fulail dari Indramayu, yang nanti akan mengiringi kita semua dalam bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu muslimat yang turut hadir, ada yang pakai seragam, ada juga yang gak pakai seragam. Halo ibu muslimat, kesini naik apa? Naik kaki. Jalan kaki, mudah-mudahan ibu muslimat sehat selalu, tambah rezekinya, panjang umurnya, soleh-solehah keturunannya, amin Allahumma. Hatayat muslimat GP Ansor Banser Garfa dan Wanser, rekan-rekan Banser alhamdulillah masih semangat ya. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada? Aduh lemes banget bansernya di sini. Ya Allah, kayaknya belum mangan GJ ya. Tetap semangat ya Pak Banser ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini saya jauh-jauh dari Kabupaten Tegal. Tadi sudah disampaikan sama Bapak Dewan, tadi memang asli saya dari Kabupaten Tegal, silaturahim ke sini di Yayasan Darul Falah. Mudah-mudahan hadirnya saya di sini insya Allah bisa membuat manfaat untuk panjenengan semuanya, sehingga nanti jenengan semua pulang bisa membawa ilmu yang barokah. Allahumma. Teriring doa, semoga yang mau hadir di acara ini insya Allah, ayo kita aminkan doa kita bersama-sama. Amin bareng-bareng ya Bu. Allahumma barik lana fi arzaqina wa barik lana fi ma'isyatina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi a'marina wa barik lana fi umurina. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ajsadana wa sallim amwalana min bala'id dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ubat. Amin. Aduh, aminnya kok gak kenceng. Allahumma ubat. Bisa masak, bisa ngeliwet. Allahumma kitra kitri. Sugih sawah, sugih pari. Sugih bebek, sugih meri. Sugih santri, sugih rezeki. Mugi-mugi sedaya jamaah pengajian niki besok bisa pada mangkat. Jawab dewek, mangkat kaji. Allahumma. Apalagi sekarang ya Allah, sebentar lagi jamaah haji mau pada kumpul di Padang Arafah. Insya Allah kita dikasih kesempatan besok ya Bu, bisa tawaf mengelilingi Ka'bah. Amin.
bisa sa'i di Safa dan Marwah, insya Allah bisa diberikan kesempatan wukuf di Arafah, mabit di Mina Musdalifah, mudah-mudahan bisa diberikan kesempatan lempar jumroh, jadi haji yang mabrur dan mabrurah, amin ya Rabbal. Masya Allah. Ayo, di sini ada grup sholawat dari Indramayu, didatangkan asli dari Indramayu. Monggo bersama-sama kita sholawatan bareng dulu ya adik-adik ya. Yang keras suaranya, kita sholat bersama. Ayo kita angkat suara kita bersama supaya insya Allah besok kita dikenali oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Nun, Allah karim. Kalau kita dikasih kesempatan besok bisa ziarah di makbarah Nabi Muhammad, amin. Kita akan melihat salah satu tulisan hadis daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku juga untuk umatku yang punya dosa besar. Jadi kita harus bersyukur ditakdir sebagai umat Nabi. Apabila dulu-dulu kita pernah melakukan dosa besar, sekarang kok kita mau taubat kepada Allah, berpotensi mendapatkan ampunan, berpotensi mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo bareng-bareng kita sholawatan bersama, gitu. Siap? Siap? Adik-adik semuanya siap ya? Mantap. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Kalau sholawatan jenengan angkat suaranya sampai kok jenengan pulang, ya Allah, kok suaranya rada serak, itu nggak rugi, nggak ada ruginya. Orang sampai aja kalau misalkan dangdutan mawon, semangat banget kok. Seorang raja pasti bijaksana dalam memutuskan persoalan. Apa lu kabeh? Kalau kayak gitu semangat, angkat suara, apalagi kalau sholawat. Begitu besti. Ayo bersama grup hadroh. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Masya Allah. Ya Rafi Asya. Isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Habibullah. Berikanlah kami syafaat mutlak di akhir. Ya uhai lal judi wal karami. Ya uhai lal judi wal karami. Laras silan kelawan muji, mari kenikmatan rino Angkau pitunggan kita
minggat, berkah sholawat rezeki mendekat, berkah sholawat selamat dunia akhirat, berkah sholawat insya Allah desanya selamat. Allahumma. Desa sini aman ya Bu ya? Aman ya? Kalau hujan banjir gak? Ada yang bilang banjir, ada yang bilang enggak. Kalau hujan banjir gak? Mohon maaf, terutama di Kabupaten Tegal, Bapak. Sekarang kan sedang banyak bencana. Kemarin baru saja di daerah Jatinegara, pada saat itu kan ada bencana tanah bergerak. Bahkan masyarakat sana itu ya Allah, kemarin saya sempat silaturahim sowan ke situ, ceramah di situ. Bahkan Pak Lurahnya bilang, alhamdulillah Ustazah, bala desa kami sudah sujud. Bukan bahasanya bukan sudah hancur, tapi bahasanya sudah sujud. Bahkan saya sempat silaturahim di daerah Pemalang Atas, Pemalang Inggil, itu namanya desa Celekatakan. Itu memang rada-rada unik namanya. Namanya desa apa tadi? Namanya desa Celekatakan. Orang situ pada curhat sama saya, Ustazah, kenapa? Orang Celekatakan itu kalau malam apalagi ngepasi hujannya besar itu nggak berani tidur. Emang kenapa Bu? Takut kalau misalkan dibawa tidur nanti ternyata bangun-bangun udah beda alam. Wis mati, wis nang alam barzah karena takut kena longsor, gempa bumi ataupun yang lainnya. Jadi nggak berani. Beda sama orang desa Karang mulia, betul karena mulia. Marga mulia. Kalau orang marga mulia mah nuwun sewu, kalau malam hujannya semakin besar, tidurnya semakin lali, tambah nyenyak. Alhamdulillah, disyukuri nikmat Allah. Man lam yaskur ala na'mai. Saya kita direwangi moni i gitu ya. Direwangi moni ibu. Adik-adik semuanya bilang iya. Man lam yaskur ala na'ma wa lam yasbir ala bala walam yardo biqadha falyattakhid rabban siwaya keterusan muni siwaya jadi siwaya. Siapa orang yang gak mau syukur atas nikmat Allah, gak mau sabar dengan ujian Allah, gak mau ridho dengan ketetapan qada dan qadar Allah, maka silahkan cari Tuhan selain aku, kata Allah. Kita suruh cari Tuhan selain Allah siapa? La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, tiada Tuhan selain Allah. Barang la ilaha illallah Muhammad. Mudah-mudahan desanya aman, kelurahannya aman, Kabupaten Indramayu aman. Allahumma fa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal zalazila wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ini saya senang banget bisa silaturahim ke sini karena ternyata guru-guru sini juga banyak lulusan Man Babakan. Betul? Banyak sekali karena saya kan juga dulu di Madrasah Aliyah Negeri Babakan Lebak Siu Tegal. Ibu gurunya banyak yang dari sana, lulusannya juga ada yang dari sana juga. Ini kemarin ada yang ngajar di sini juga. Nyambung lagi, silaturahim lagi. Alhamdulillah. Kita doakan adik-adik yang sudah lulus insya Allah jadi generasi yang Qurani, ahli ibadah, insya Allah bisa mengangkat derajat orang tuanya nanti. Amin Allahumma. Hebat ini Yayasan Darul Falah. Tepuk tangannya dulu dong buat Yayasan Darul Falah. Bah, top. Saking hebatnya saya datang ke sini dijamu dengan jamuan yang sangat luar biasa. Baru datang transit dikasih jajanan basah, minumnya ada, buahnya ada. Lanjut ke sini minumnya dikasih lagi, jajan basahnya ada lagi, buahnya ada lagi.
Lanjut ke sini, di bawah lagi, cuma minumnya doang, nggak ada buah-buahannya. Ini saking luar biasanya, tamu-tamu semua yang hadir di sini dijamu. Bahkan jenengan tadi muslimat pada datang dikasih snack enggak? Oh enggak. Dapat itu ya tadi ya, alhamdulillah. Luar biasa Bu. Ini tadi saya loh dijamu berbagai macam makanan, bahkan tadi juga ada ikan, ada ayam, tapi belum sempat saya makan. Ini hebatnya yayasan ini menjamu tamu dengan luar biasa, seperti syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bu, Nabi Ibrahim itu adik-adik tidak hanya dikenal sebagai Abul Anbiya, tapi Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai Abu Dhaifan. Siapa? Ulangi. Gak dapat jajan dia ngambek. Nabi Ibrahim itu dikenal sebagai Abu Dhaifan. Siapa? Apa itu Abu Dhaifan? Bapaknya tamu. Masya Allah. Jadi Nabi Ibrahim setiap ada tamu, beliau itu selalu menyediakan jamuan terbaiknya. Bahkan disebutkan dalam Quran, ketika ada tamu datang ke rumah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ja'a bi'ijlin hanir, selalu disediakan daging anak sapi panggang. Enak enggak? Enak beli. Karena cari wong Indramayu juga enak beli. Daging anak sapi panggang. Kalau zaman sekarang itu daging yang paling enak namanya daging wagyu. Wahyu. Ada wahyu nggak di sini? Mana wahyu? Jadi selalu disediakan jamuan terbaik. Daging anak sapi panggang untuk tamunya, masya Allah. Mohon maaf ibu, saya di sini tamu ya. Ibu muslimat di sini tamu bukan? Di dalam ada daging apa? Jadi luar biasanya yayasan ini, sambutannya begitu hebat, alhamdulillah. Sampai suatu ketika itu ada tamu orang Majusi. Orang Majusi itu orang yang nyembahnya api. Geni disembah itu namanya orang Majusi. Ada orang Majusi kemudian mau namu ke rumahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setelah itu beliau Nabi Ibrahim mengatakan, hei orang Majusi, kalau kamu mau namu di tempat saya, mau saya berikan hidangan terbaik, syaratnya kamu harus iman dengan Tuhan saya. Kamu harus iman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang Majusinya itu tersinggung. Kere orang. Sorry ya, masa gara-gara daging sepiring aja saya meninggalkan Tuhan saya api, kata orang Majusinya. Setelah tersinggung orangnya akhirnya pergi, lunga atuh. Barang wong Majusinya lunga, orang Majusinya pergi, Nabi Ibrahim ditegur sama Allah. Ibrahim alaihi salam gitu tabu. Belum ngobaik dari tadi. Ibrahim, kamu siapa? Kamu teh saha? Kamu sapa? Kowe sopo? Kamu cuma hamba. Kenapa pilih-pilih sama tamu? Itu meskipun orang Majusi, dia adalah hambaku. Selama 70 tahun orang Majusi itu bisa makan, yang ngasih makan saya Allah. Selama 70 tahun orang Majusi itu minum, yang kasih minum saya Allah. Selama 70 tahun orang Majusi itu hidup, yang kasih pekerjaan, yang kasih uang saya Allah. Pun saya gak maksa dia iman sama saya, masih tetap tak kasih rezeki. Kamu cuma hamba, kenapa kok dengan yang beda keyakinan kamu tidak mau menjamu dengan baik? Padahal saya Allah yang kasih rezeki dia meskipun dia belum iman sama saya. Itulah Allah, Maha Rahman Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Kita punya Tuhan yang maha pengasih, kita punya Tuhan yang maha penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang gak iman saja masih diberi rezeki, apalagi orang yang iman. Maka jangan sampai risau, jangan sampai jenengan putus asa, takut gak bisa makan apa besok. Orang sini mah insya Allah, orang marga mulia, semuanya kaya raya, calon haji, calon hajah, calon jenazah, calon haji, calon hajah langsung amin, calon jenazah. Nah, ini kan camat semua, bener Pak? Calon Ibu, kita punya Allah maha pengasih, maha penyayang. Gak usah takut besok gak bisa makan. Kaifa akhafu minal faqri wa ana abdul ghani. Bagaimana aku takut dengan kemiskinan, sedangkan aku adalah hamba dari Tuhan yang maha kaya. Bilang, oh cakep gitu ya. Ulangi, kaifa akhafu minal faqri wa ana abdul ghani. Bagaimana aku takut tentang kemiskinan, sedangkan aku adalah hamba dari Tuhan yang maha kaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang bilang cakepnya keras, insya Allah pulang dapat duit 100.000 dari Pak Badru Zaman, maksud saya. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih semangat enggak? Itulah Allah. Kadang kita, ya Allah, sama orang tua berani. Kadang kita sholat di sekarpe dewek waktu nek subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Ini pengalaman dia muslimah. Kadang sholat sekarpe dewek, maksiat dikerjakan baik, tapi tetap Allah kasih kita makan, masih bisa duduk enak, masih bisa merasakan angin sepoi-sepoi. Leres deh, bener beli, betul enggak? Kalau kita maksiat gak langsung diazab, masih diberikan kesempatan sama Allah, masih bisa napas gratis. Kemarin saya sempat ngedrop, dibawa ke rumah sakit, gak ada sehari di oksigen bayi, itu habisnya sampai jutaan. Apalagi kita, kadang ya Allah, ibu bapak yang hidungnya pada bolongan hidungnya gede-gede tuh, kalau yang ambekan tuh boros, ropot, suruh bayar sehari bayi oksigen, gimana ya? Tapi Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, masih kasih kita kenikmatan, beribu-ribu kenikmatan. Alhamdulillah. Setelah ditegur begitu sama Allah, akhirnya Nabi Ibrahim cari orang Majusi tadi. Digoleti, ngalor mana ngalor? Ngalor, ngidul, ngetan. Ayo olahraga tangan dulu ge. Ngalor. Ini nurut-nurut banget orang sini. Dicari ngalor, ngidul, ngetan, ngulun. Mana orang Majusi kemarin yang saya tolak mentah-mentah datang ke rumah saya? Dicari sampai ke ujung-ujung sana. Akhirnya ketemu. Orang Majusi, kenapa? Ayo, kamu datang ke rumah saya, tak jamu berbagai macam hidangan. Tidak usah tanpa syarat, tidak usah dengan syarat. Wis pokoknya jenengan datang ke rumah saya, terus makan yang enak, daging saya siapkan, buah saya siapkan. Gak usah jenengan itu risau dengan pernyataan saya kemarin, mengatakan bahwa jenengan harus iman sama Allah. Gak usah, gak apa-apa. Jenengan gak iman sama Allah gak apa-apa, tetap tak jamu sini. Ayo ke rumah saya. Tumben banget. Kemarin kamu tolak saya mentah-mentah. Sekarang kenapa kok tiba-tiba kamu berubah pikiran, padahal gak ada angin, gak ada hujan. Udah kadung sakit hati, akhirnya bilang, enggak, saya udah sakit hati sama perkataan kamu kemarin. Makanya hati-hati nih sama lidah nih. Hati-hati sama lidah, hati-hati sama mulut. Mulut itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indramayunya mulut apa? Hati-hati dengan mulut. Kalau kata orang Indramayu, hati-hati dengan cangkem. Apalagi lidah, ini ngeri. Saya mau pantun dulu. Ayo biar semangat, gak ada yang ngantuk, ada-adanya juga. Bilang cakep lagi ya. Oke?
Jika pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Tapi jika lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari? Kemana? Apotik ya. Emang ada di apotik beli obat hati? Gak ada. Mohon maaf kalau kita tangannya kena pisau seret, oh ternyata kok berdarah, kita bisa tetesin betadin kemudian dikasih tantoplas ya, seminggu kemudian garing kering sembuh. Tapi kalau lidah kita nyakiti perasaan orang lain, sampai mati dia nggak pernah lupa. Aku nggak bakalan beli obat di apoteknya si Atun. Kenapa dia? Sebab dulu itu Atun tuh ya punya orang tua namanya Wakilah. Emang kenapa Wakilah? Dulu itu 30 tahun yang lalu Wakilah pernah merebut pacar saya. Mohon maaf itu hati-hati itu dengan lidah. Ngomongnya kadang kasar menyakiti hati saya. Sampai mati dia nggak akan pernah lupa, gak ada obatnya. Maka hati-hati dengan lidah, hati-hati dengan mulut, hati-hati dengan Jadi setelah itu akhirnya bilang Nabi Ibrahimnya jelasin, ada apa? Gak ada angin, gak ada hujan, kamu berubah pikiran. Dijawab sama Nabi Ibrahim alaihissalam, saya ditegur sama Tuhan saya. Kata Allah, kamu selama 70 tahun makan yang ngasih Allah. Selama 70 tahun kamu bisa minum yang kasih minum Allah. Selama 70 tahun kamu dapat rezeki yang ngasih rezeki Allah. Itu saja Allah gak maksa kamu iman. Kenapa saya sebagai hamba kok semena-mena dengan orang lain? Akhirnya dengan perkataan Nabi Ibrahim tersebut, orang Majusi tadi tergugah hatinya, langsung mengatakan, dengan ini saya mau iman kepada Tuhanmu Ibrahim, saya mau iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Masya Allah, jadi hati-hati nih ya, kita sebagai umat muslim itu nggak boleh pilih-pilih kalau mau bantu orang. Halo, nggak boleh pilih-pilih ya adik-adik ya. Kalau ada kecelakaan di jalan raya, terus ditanya, kamu kecelakaan? Iya. Udah ngik-ngikan, ngik. Ada ditanya dulu, kamu kecelakaan? Iya, cepetan geng, saya mau mati nih, tolongin saya. Kamu Islam nggak? Islam, ngik. Saya Islam, ayo geng, ditolongin sekarang, bentar. Islamnya NU apa Muhammadiyah? Saya NU, ngik. Kalau NU coba pendiri NU siapa? Lahirnya tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa? Hasyim Asy'ari, iya, kunut, apal enggak? Keburu mati itu orang. Halo. Apalagi sama saudara, kadang ibu-ibu nih ada tamu saudara orang kaya. Kalau orang kaya mah silahkan dijamu yang enak. Masya Allah, ada dagingnya, ada buahnya, semuanya dikeluarin. Dan ada orang miskin, mau melarat kayak rupanya Arab meni deh. Maring umay kita, bejal buahnya ganti bareng peyek deh. Rengginang ya diganti baik, diganti bayi rengginang baik buahnya juga ya. Wong melarat orang pernah mangan sing enak-enak. Ada yang begitu ada enggak? Orangnya datang enggak? Pakai kerudung hijau bukan? Mohon maaf, kalau sama orang yang gak iman sama Allah, beda keyakinan sama kita pun kita harus tetap nolong, apalagi sama orang yang sesama Islam, sesama Muslim, sama-sama keyakinannya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sebagai orang mukmin, ketika kita sebagai orang Muslim memberikan contoh yang baik, memberikan akhlak yang baik, maka orang yang belum iman sama Allah dengan sendirinya sadar dan akan meyakini Allah karena melihat akhlak kita sebagai mukmin sejati. Ibu, ini sesuai nadanya ge. Ibu, dalam-dalam begitulah. Ibu, dek, adek. Alhamdulillah, santri-santri sini pada mau ngaji. Sallu ala Nabi Muhammad.
Saya harap mudah-mudahan seluruh santri dari Yayasan Pesantren Darul Falah Bongas insya Allah cerdas pikirannya, mulia akhlaknya. Indonesia itu gak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Ini semuanya yang hadir di sini, adik-adik semuanya mudah-mudahan jadi generasi yang jujur. Allahumma. Sampai saya itu ingat terus dawuh Mbah Yai Maimun Zubair. Beliau itu dulu pernah dawuh begini. Ayo bilang sama-sama sama saya ya, adik-adik bilang ya bareng ya sama ustazah ya. Semangat ya. Sebab ini udah jam 12, ini mau jam 12 itu udah mau makan, udah mau pulang, makanya harus semangat dulu. Ayo, ini adalah ngendikane perkataane dawuh Mbah Yai Maimun Zubair. Begini beliau mengatakan, ora kabeh, moni. Wong pinter kue bener, ora kabeh wong bener kue pinter, tapi daripada jadi wong pinter sing beli bener luwih apik jadi wong bener senajan beli patia pinter. Syukur-syukur wonge bener, wonge pinter. Paling parah wis ora bener, ora pinter. Wong kaya kue itu apa mengkonon? Wong mengkonon kalap apa nih? Ulangi. Maksudnya ulangin. Ora kabeh wong pinter kue bener, ora kabeh wong bener kue pinter. Tapi daripada dadi wong pinter sing beli bener, luwih apik dadi wong bener senajan beli patia pinter. Kenapa? Sebab minterna wong bener niku luwih gampang daripada benerna wong. Betul? Tapi belum sampai sini saya ngomong, nanti kok ditelan mentah-mentah. Ya udahlah, saya mah yang penting jujur, bodoh gitu nggak apa-apa. Kalau bisa bener dan pinter, kalau bisa dua-duanya, kenapa harus pilih salah satunya? Apakah ada orang yang bener dan juga pinter? Ada. Siapa? Pendiri madhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i. Ini ikut Imam Syafi'i apa Imam Samsudin? Mayoritas masyarakat Indonesia itu madhabnya Syafi'i ya Bu ya. Jadi Imam Syafi'i, Masya Allah, beliau itu 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal kitab Muwatta. Bayangkan pinternya kayak apa, di atas rata-rata. Apa kitab Muwatta? Kumpulan hadis-hadis sahih sebelum adanya Bukhari Muslim. Yang paling kuat itu namanya kitab Muwatta. Beliau hafal, beliau khatam. Masya Allah, pinternya di atas rata-rata. Tapi apakah ketika Imam Syafi'i sudah merasa dirinya pintar kemudian semena-mena dengan gurunya? Tidak. Imam Syafi'i itu punya guru namanya Imam Malik. Dulu itu orang mau berguru sama Imam Malik seleksinya ketat ibu bapak. Saking ketatnya yang bisa berguru sama Imam Malik itu orang-orang udah pada usianya udah pada banyak, wis pada gede, wis pada dewasa, yang ilmunya sudah seluas samudra. Tapi meskipun usia Imam Syafi'i masih belia, beliau lolos jadi muridnya Imam Malik. Meskipun beliau sudah pintar, setiap kali mau belajar sama gurunya Imam Malik itu, beliau selalu mengusahakan belajar dulu kitab apa yang mau dibahas besok. Jadi kalau ketemu gurunya dikonfirmasi, ini pemahaman saya yang semalam saya belajar sendiri sama guru saya udah pas belum. Bahkan saking takdirnya sama gurunya, Imam Syafi'i setiap buka lembaran kitab itu satu persatu tanpa suara berisik sedikit pun. Gak berani serak. Karena kalau serak, beliau itu takut mengganggu konsentrasi gurunya yang namanya Imam Malik itu. Masya Allah. Padahal sudah pintar. Barokahnya ta'dim, manut, hormat sama guru. Imam Syafi'i usia 14 tahun beliau sudah bisa mengeluarkan fatwa.
Hebat. Lu kan murid zaman sekarang, ya Allah, kadang ketemu sama guru di mall. Bro, habis kemana lo? Mohon maaf, orang-orang dulu, murid-murid dulu, duduk di tempat duduknya guru saja nggak berani, Bu. Waktu saya sekolah dulu nggak berani, saya duduk di tempat duduknya guru, itu saking takdimnya. Mohon maaf. Apalagi kalau sudah nggak takdim sama guru, pulang ke rumah. Sekarang PDW karo wong tua. Wong tua bilang, "Adek, udah sholat belum?" Kamu nanya. Sakitnya tuh di sini sebagai orang tua. Makanya ini anak-anak pada dipondokin. Kalau mondok ini kan Masya Allah diajari adab yang bagus seperti apa, sholat 5 waktunya terjaga. Sebab zaman sekarang ibu bapak banyak anak-anak muda yang memutuskan living together. Apa tuh? Embuh. Tinggal bersama. Padahal mah belum nikah. Tapi laki-laki perempuan udah tinggal serumah. Itu namanya living together. Tapi kalau anak-anak di pondok pesantren, insya Allah aman dari pergaulan bebas di luar sana. Betul gak, Bu? Apalagi zaman sekarang anak-anak, mohon maaf banget, pacaran udah merajalela sana sini, bonceng-boncengan lanang wadon. Adzan ya? Adzan di sini apa jauh? Kedengeran jelas kok. Kata Pak Batu lama jauh. Gagian dia ustazah, saya mau makan dia. Yaudah, bentar dulu, berhenti dulu. Tapi jauh ya Pak Ustadz ya? Jauh ya? Lanjut aja ya? Enggak. Sallallahu ala Muhammad. Sarang. Sallallahu Sallallahu
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Lanjut enggak? Lanjut. Udah lapar belum? Saya mah yang lapar. Ini tetap semangat ngajinya? Sampai jam berapa dulu saya nanya? Sampai sore ya? Sampai asar ya? Sampai jam 4 ya? Oh iya, orang sini mah sholat duhurnya jam 5 kan? Oke. Ya Allah, jadi ini anak-anak dititipkan di Yayasan Darul Falah ini, insya Allah aman. Yang anak-anak ya, aman ya. Insya Allah jadi anak-anak yang solih dan solihah. Allahumma amin. Takdim sama guru, sebab zaman sekarang sama guru itu semena-mena, padahal guru itu tanggung jawabnya luar biasa. Pekerjaannya berat tapi bayarannya gede. Ya Allah, mohon maaf. Kadang ibu-ibu aja punya anak 2 di rumah tukaran baik. Apalagi guru-guru, satu kelas ada 20 anak, 25 anak, 30 anak, kayak apa stresnya. Begitu kadang guru-guru ngaji, ibu coba bayangkan guru ngaji anak-anak kecil tuh. Baba. Setelah pulang gak dapat duit, gak dapat amplop, malah dapatnya umbel. Satu anak salim seropot, satu anak salim serepet, satu anak salim seruput. Mohon maaf, kita doakan guru-guru kita yang sedang berjuang mencerdaskan anak bangsa Indonesia. Halo? Bencana itu tidak hanya sekedar banjir bandang, tsunami, gunung meletus. Salah satu bencana besar adalah Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantasi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Gusti Allah itu tidak mencabut ilmu langsung dari manusianya, tapi caranya Allah mencabut ilmu adalah dengan cara mewafatkan para ulama. Wafatnya guru-guru kita adalah bencana besar. Bahkan ini sekaligus acaranya haul masyayikh dan muassis dari Yayasan Pesantren Darul Falah Bongas.
muasis kita yang sudah bahagia di alam barzah sana, kita doakan mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Yang masih hidup mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, diberikan panjang umur. Allahumma. Di sana pendirinya itu lagi lihat, masya Allah. Yang saya perjuangkan sekarang tambah sukses, muridnya banyak, diadakan pengajian. Di saya itu senang. Bahkan kita semua nanti juga akan nyusul mereka di sana. Kalau kita nyusul orang-orang yang sudah meninggal, kita berada di alam barzah, yang kita nantikan adalah kiriman doa. Wong mati iku butuh kiriman. Dung 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 dung. Kayaknya mah grup hadrohnya belum dibayar. Semangat mas, ulangi jarene. Wong mati iku butuh kiriman. Ora pas sih. Wong mati butuh kiriman apa, Bu? MBG. Jadi katanya kiriman MBG. Ora rupa MBG. Ugi panganan liyane. MBG ini mabur kena angin. Sing dibutuhna wacan Al-Qur'an, tahlil zikir, wasan istighfar. Sekarang mula tepuk tangan dulu buat grup hadrohna. Pulang-pulang bayarannya ditambahin. Amin. Aminnya kenceng banget. Grup hadroh Matadu. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang kalau sudah meninggal di sana itu nggak ngarep-ngarep MBG, nggak ngarep-ngarep buah, nggak mengharapkan minuman, nggak harapkan daging, tapi yang diharapkan adalah kiriman doa. Doa dari siapa? Min abin, dari bapaknya. Kalau bapaknya udah nggak ada, au ummin, dari ibunya. Ibu udah gak ada, maka mayit nunggu kiriman doa dari siapa? Awaladin, dari anaknya. Anak gak punya, 10 tahun sudah kita berumah tangga, tapi belum juga mendapatkan putra. Sampai mati dia gak meteng-meteng, gak reneh-reneh. Orang hamil-hamil, akhirnya mati, orang ninggalkan anak keturunan. Terus mayit nunggu doanya siapa? Halo? Au akhin, dari saudaranya. Kalau saudaranya kelingan. Orang zaman sekarang dulur dadi wong liya dadi se. Ada di sini yang begitu, dulur dadi wong obat. Kadang ya Allah lagi nawarin, ayo kerudung dibeli, sembako dibeli, saudaranya kita mah nggak mau beli, yang beli orang lain yang nggak kita kenal. Ada yang begitu, ada. Dulur dadi wong liya dadi se. Ya Allah, kalau saudara kita pun udah gak ingat, maka mayit nunggu kiriman doa dari siapa? Au sodiqin, dari teman-temannya. Nih teman-teman ini nih,
Makanya cari temen itu yang baik. Temen itu kan modelnya macem-macem. Ada temen yang kadang datangnya pas lagi butuh doang. Iya lagi. Pas lagi butuh, tolongin aku dong. Giliran kita yang butuh, orangnya hilang. Ada nggak di sini begitu? Kadang temen datang cuma ngaluh doang. Kita kayak kie, kita mengkene, kita mengkonon, kita mengkene, kita mengkonon, kita mengkene, kita mengkonon. Padahal sing rungok lagi pada bayi lagi mengkene mengkonon. Iya nggak Bu? Kadang ada orang temen yang datang cuma pamer harta doang juga ada. Tapi monggo cari teman yang baik supaya besok ketika kita meninggal dia masih ingat kirimin doa sama kita. Betul. Teman yang baik itu teman yang seperti apa? Waktu itu Nabi Muhammad pernah ditanya, ayyu julasauna khairun, jeung Nabi, teman yang baik, teman duduk yang baik itu teman yang seperti apa? Man dzakarakum billahi ru'yatuh. Teman yang apabila kita dekat dengannya, maka dia mengingatkan kita kepada asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan muassis pondok pesantren ini, di sana yang kirimkan doa banyak. Meskipun di sini mungkin anak-anaknya bukan darah daging secara langsung, tidak ada hubungan darah, tapi karena santri-santrinya dari pertama mulai berdiri sampai sekarang banyak yang ngirimi doa juga banyak. Setiap tahun diadakan haul, maka di sana tinggal kipas-kipas dapat kiriman pahala, kiriman doa dari orang banyak. Alhamdulillah, insyaallah. Makanya Bu, mohon maaf jenengan di zaman yang sekarang ini. Kadang-kadang anak-anak itu nggak mau ngaji, dengan syukur anaknya mau dimasukkan ke sini. Mudah-mudahan orang tua sampean semua, adik-adik, insya Allah rezekinya diberikan rezeki yang halalan thayyibah. Allahumma. Semangat cari duitnya ya Bu. Supaya anaknya itu yang lagi berproses ini, mudah-mudahan jadi orang yang alim, alamah. Abe. Ini lagi berproses nih. Tadi kata Pak Dewan, jangan cukup dengan sekolah di sini saja. Setelah di MTS, lanjut di Alia. Setelah di Alia, lanjut di perguruan tinggi. Syukur-syukur sampai jadi profesor. Itu namanya proses. Supaya apa? Kita harganya mahal di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Lagi berproses semuanya ini adik-adik. Seperti contoh air kelapa. Air kelapa. Air kelapa. Air kelapa. Air kelapa. Ini saya mau kasih contoh air kelapa. Tapi kelapanya ente ayah. Coba bayangkan, ibu, bapak, adik-adik semuanya pernah lihat buah kelapa kan? Buah kelapa itu sampai harganya mahal, prosesnya panjang. Pertama dijatuhkan dari pohonnya, sakit. Habis dijatuhin dari pohonnya, kira-kira perjuangan buah kelapa udah selesai apa belum? Diapain tuh? Pacal, kalau bahasa orang Tegal mah dipacali. Habis dipacali, udah apa belum perjuangannya? Dagingnya disigari. Gar. Habis disigari dagingnya, kira-kira perjalanan buah kelapa udah selesai apa belum? Diapain lagi tuh? Wow. Habis diparut, peres. Habis diperes, dimasak, blunduk. Yang tadinya santan warnanya apa Bu? Berubah jadi kecoklatan, bahkan sampai mengering, sampai menghitam, menghasilkan makanan yang sangat enak rasanya, harum baunya, mahal harganya, namanya masakan rendang. Betul nggak? Sampai jadi rendang prosesnya panjang. Tapi bayangkan kalau buah kelapa nggak mau berproses, nggak mau dijatuhkan, nggak mau dipacal, nggak mau disigar, nggak mau diparut, nggak mau diperes, nggak mau dimasak, maka apa yang terjadi? Maka buah kelapa hanya membusuk di tangkainya sendiri. Masih di atas buahnya, tapi mohon maaf airnya habis dimakan wereng. Namanya keluntung. Kalau Tegal namanya keluntung. Indramayu namanya apa?
Buah kelapa yang airnya habis dimakan hama, yang nggak jatuh masih di atas, wah itu namanya keluntung, nggak ada harganya. Maka bagi anak, bagi orang yang nggak mau berproses, tidak ada harganya kayak keluntung. Apa bahasa sininya? Kelentos. Bluluk tak kelapa sing cilik kok. Ya pokoknya lah kok digolek dewek kono ya Bu ya. Nek dadine ngapake metu ki ya. Oh gara-gara keluntung ngapake metu sing banget terus sudah ayu ki lah. Ya Allah. Oh. Anak-anak kita dididik di pesantren ini sampai nanti ke perguruan tinggi supaya apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Supaya insya Allah derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu-ibunya riadoh tirakatnya dikencengin Bu, supaya anak kita dijagain sama Allah. Yang jadi ibu monggo tirakatnya dikencengin. Ada ulama dari Turki namanya Syekh Badi'uzzaman Said An-Nursi. Beliau itu ya Allah pinternya juga di atas rata-rata. Ibunya namanya Nuriyah. Ditanya sama temennya, Bu Nuriyah, iya, sampean kok punya anak pinter banget, soleh luar biasa, akhlaknya bagus, resepnya apa? Dijawab sama ibunya Syekh Badi'uzzaman itu, resep saya cuma 2. Apa? Pertama, saya tidak pernah tinggal sholat malam. Ibu-ibu yang di sini yang hadir kalau malam bangun enggak? Alhamdulillah, senang saya dengarnya. Berarti orang sini mah perempuannya solehah semuanya. Bangun sih, nek bengi tangi Bu. Alhamdulillah, ngapa Bu? Lu yo nyawis bagian nemen ke ibu-ibu nek bengi tangi ngapa? Yang kedua, resepnya apa Bu kok sampai punya anak soleh, pinter, adabnya bagus? Resep saya yang kedua adalah saya tidak pernah menyusui anak saya dalam keadaan saya tidak berwudu. Jadi kalau mau nyusuin pasti wudu dulu. Mohon maaf, ini yang kudungan sih pernah nusoni, kira-kira jenengan kalau mau nusoni anaknya ada yang wudu dulu. Kesuwen. Nek wong kene mah pokoknya nek duwe anak rumusnya kesuwen. Kalau ibunya Syekh Badi'uzzaman itu resepnya Masya Allah, setiap ngek wudu. Yang marga mulia ngek. Jadi ini ibu-ibunya juga derek tirakat, bapaknya juga derek tirakat. Dengan cara apa? Patos rezeki ingkang halal. Bapaknya Imam Bukhari itu namanya Ismail, punya guru namanya Syekh Mubarak. Jadi Syekh Mubarak itu ya Allah waro banget, gak mau ada barang yang masuk itu dari barang yang subhat, apalagi yang haram, semuanya halal. Sampai suatu ketika kerja di salah satu kebun anggur, terus dibilangin sama bosnya, Mubarak, ayak Mubarak nak, mana Mubarak nak? Mubarak, saya pesan sama sampean, tolong jaga kebun anggur ini. Saya minta tolong sama sampean Roh Mubarak, tolong panenkan buah anggur yang sudah manis rasanya. Demetno buah anggur sing paling manis rasane, sebab ning umahku ana tamu sing kudu tak jamu. Roh Mubarak, disuruh untuk metik buah anggur yang paling manis. Akhirnya dipetik sama Syekh Mubarak, kayaknya ge manis. Duit dendam karo nyai ini kayaknya. Dipetik sekiranya yang buah itu kayaknya kok ini udah masak, udah mateng, udah manis. Dikasihkan sama bosnya. Ini bos,
buah yang sudah saya petik khusus untukmu. Ini manis insya Allah. Insya Allah. Akhirnya dicicipi, ternyata kok rasanya asam semua, nggak ada yang manis. Bosnya langsung murka, jengkel. Mubarak! Tadinya kan mubarak, langsung mubarak. Bapak-bapaknya langsung ya Allah, wong watu digalak nemen gaya kuwe. Ini ngomong apa bojone orang tek diganyami Pak, enggak. Santai Pak, saya tuh di rumah itu selembut sutra. Saya tuh kayak gini cuma di panggung doang, kebutuhan panggung doang saya galak begini. Kalau di rumahnya, siapa ngomong lebih galak? Allah karim. Ini mohon maaf, itu langsung dimarahin sama bosnya. Baru saya kan pesen sama sampean suruh petik buah yang paling manis. Kenapa sih mbok petik rasanya kecut semua, asam semua? Mohon maaf bos, saya di sini itu kan tugasnya cuma jaga kebun. Saya itu nggak berani ya nyicipi buahnya. Sebab saya itu tugasnya cuma jaga kebun doang, bukan suruh nyicipin buahnya. Akhirnya saya nggak berani nyicipin, saya cuma ilmu perkayongan. Kayaknya tak manis. Akhirnya begitulah hasilnya bos. Bos saya tidak marah, malah merasa kagum. Masya Allah, kok anak ya wong kayak jujur banget. Sampai nih orang jujur maning malah kejujuran. Saya bangga salut sama kamu Mubarok. Kalau begitu akan kuberikan sesuatu untukmu. Apa bos? Maukah kamu menikah dengan putriku? Putriku sangat cantik jelita. Bayangkan aja cantiknya putrinya bos anggur tadi. Itu 11-12 sama yang megang mic. Nggak terima. Cantik luar biasa. Akhirnya jenenge laki-laki ditawari perempuan cantik langsung oke gas, langsung nikah. Barang nikah akhirnya mendapatkan keturunan, bukan sembarangan lagi keturunannya. Yang menciptakan Musnad Abdullah bin Mubarak namanya Abdullah bin Mubarak. Orang yang pintar, ahli hadis, pintar Quran. Karena ikhtiar orang tuanya, gak mau memasukkan sesuatu ke dalam perut mereka, sesuatu barang yang subhat sing orang gina halal harome apa maning sing haram. Maka masya Allah, mudah-mudahan bapak-bapak semua yang ada di sini diberikan rezeki yang halal ya, bisa untuk keluarganya. Yang masuk ke dalam perut istri dan anaknya adalah makanan yang halal dari barang yang adem, bukan barang yang panas. Sebab ngendikanipun Kanjeng Nabi, masya Allah, nuwun sewu sangat. Apabila kok ada daging yang masuk ke dalam perut kita dari barang yang subhat atau yang haram, maka pelebunya adalah api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Matur nuwun, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya meskipun hanya sedikit. Insya Allah di lain kesempatan kita dipertemukan lagi dalam keadaan iman dan Islam yang semakin meningkat. Selamat istirahat, selamat makan. Doakan saya selamat sampai tujuan. Dadah. Dadah dulu dong. Dadah. Tangannya diangkat dong. Aduh, Pak Badru sama Pak Dewan gak mau ngangkat tangan itu. Dadah dong, Pak Polisi. Dadah. Ya dadah, keleknya diangkat. Alhamdulillah, matur nembah nuwun sangat. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Tangannya diangkat. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Terima kasih grup Hadroh ya, mudah-mudahan tambah sukses, tambah laris, dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam, ditutup doa penutup yang akan disampaikan oleh ulama setempat. Kula semoga akan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.